Salam, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami tetap memohon pimpinan-Mu melalui Roh Kudus, agar dalam renungan pagi ini Tuhan, hati kami siap untuk diisi firman-Mu, sehingga kami kuat untuk menjalani kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, renungan pagi ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Sahabat GKPS TV yang terkasih, apapun masalahmu, seberat apapun beban yang menekan jiwamu, percayalah, Tuhan dapat menolongmu dan mengangkat segala beban pergumulan dan memerdekakan kamu sehingga terbebas dari tekanan yang membelenggu kehidupan itu. Sebagaimana Yesus dapat mendiamkan badai angin topan yang sedang berkecamuk dan menenangkan gemuruh ombak yang menderu, demikian juga Tuhan dapat membuat hati kita penuh damai dan tenang, mengangkat beban kita dan melegakan hati kita. Saudara yang terkasih, tekanan jiwa bisa diakibatkan banyak hal yang membuat semangat hidup dan sukacita kita bisa hilang. Jasmani rohani kita bisa menjadi lemah dan tubuh kita bisa jatuh sakit. Bahkan bisa berakibat fatal seperti stres dan stroke. Setiap manusia siapapun itu tidak ada yang terbebas atau luput dari namanya tantangan atau masalah kehidupan yang bisa membuat jiwa kita tertekan. Nah, untuk inilah kita bisa belajar dari pemazmur ini. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dan menang. Mazmur 42 ini adalah nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Nah, siapakah Bani Korah yang disebut di sini? Bani artinya anak. Jadi penggubah lagu ini atau penulis Mazmur ini adalah seorang Bani Korah atau anak dari keturunan Korah. Zaman dahulu waktu Musa masih hidup, ada 3 orang yang memimpin pemberontakan untuk melawan Musa dan Harun. Kalau kita baca dalam Bilangan 16, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Korah dulu disebut sebagai pemimpin gengnya. Melihat itu, timbullah murka Allah, sehingga mereka semua dihukum mati oleh Tuhan. Sungguh ngeri sekali. Seluruh keluarga, kaum kelompok ada 250 orang, dan keponakannya, sepupunya, semua tersapu dan dimakan hidup-hidup oleh bumi. Ketika tanah itu retak dan mereka ditelan hidup-hidup ke dalam bumi. Bisa kita lihat dalam Bilangan 26. Tetapi ternyata ada yang luput dari keturunan Korah, anaknya yang tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya
yang seharusnya tidak layak menerima apa-apa. Tuhan membangkitkan satu keturunan dari keturunan Korah, pemberontak itu. Dan dari situlah muncul seseorang yang namanya tidak dituliskan, hanya disebut Bani Korah. Dan dia adalah penggubah lagu Mazmur 42 ini. Pemazmur ini tidak ingin masa lalu yang terjadi pada nenek moyangnya tetap terjadi pada dirinya, atau tetap jadi sumber masalah yang membuat jiwanya tertekan. Dia ingin masa depannya beda dengan nenek moyangnya dan ingin bebas dari tekanan jiwa yang dia alaminya sepanjang hari dari orang-orang yang mengatakan kepadanya, "Di mana Allahmu?" Kalau kita baca Mazmur 42, 3-4 dan 10 ayat 11. Mereka mencelanya dan begitu menusuk sehingga celaan itu terasa seperti tikaman maut kepada tulangnya. Memang pemazmur sempat mengeluhkan jiwanya yang tertekan. Namun ia tidak mengizinkan dirinya tenggelam dalam tekanan-tekanan itu. Ia menghibur dirinya dengan pemikiran-pemikiran akan Allah. Dia tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah. Dimanapun dia berada, di tanah Jordan atau di puncak pegunungan Hermon dan Misar, tapi hatinya tetap melekat dan tertuju kepada Allah. Dia selalu berharap akan kebaikan Allah, bahkan menegur dirinya sendiri atas segala kegelisahannya dan mendorong dirinya sendiri untuk tetap berpegang teguh kepada Allah. Jadi ia mengatakan, "Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu." Artinya dalam tekanan yang dialaminya itu, dia hanya mengingat Tuhan. Dia tidak mau mengingat-ingat siapa yang mencela, siapa yang mencemoohnya, berapa besar masalahnya. Tetapi selalu mengingat bahwa Allah itu adalah Allah Maha Baik, Maha Penolong, dan Maha Pengasih. Ia percaya Tuhan Allah penyelamat hidupnya dan tidak ada yang lain. Nah, tentu hal ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa dalam segala masalah dan pergumulan yang mendera kehidupan kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Allah. Karena dialah penolong dan penyelamat kehidupan kita. Tetaplah kita mengingat Dia dan berpegang teguh kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kuatkanlah kami dan mampukan kami ya Bapa di surga, agar kami mampu tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu dan mempercayai bahwa Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan memberikan kepada kami kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, dalam segala tekanan-tekanan hidup yang kami alami dalam menjalani hari-hari ke depan, kami percaya Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kami akan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. GKPS